Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mozaik Indonesia. Baik pendengar berbahagia dimanapun Anda berada, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Semoga saja sore hari ini semuanya pada sehat dan bahagia, gembira sama orang-orang terdekat. Dan pada sore hari ini kita kembali menyapa Anda di program Musik Indonesia. Nah, pendengar, pada kesempatan pada sore hari ini kami bersama narasumber ya. Beliau adalah Kim Dharma Bakti ya, Kecamatan Bluto, yang terkait dengan wisata religi Pujuk Pongkeng ya, yang masyhur tentunya di wilayah Tapal Kuda. Nah, pendengar, seperti apa saja terkait dengan adanya Pujuk Pongkeng dan kisahnya saat lagi. Dan sebelum kami bahas tentang wisata religi Pujuk Pongkeng, kami sapa dulu. Kami sudah tersambung dengan Bapak Abdul Hadi. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bapak. Iya, bagaimana sekarang udah enak bisa mendengar suara kami, Bapak? Sangat terdengar dengan jelas dan Sangat mantap. terdengar dengan jelas. Oke, baik, terima kasih. Nah, Bapak, ini kami mohon maaf dan sepertinya waktu kita sudah, waduh, ini berjalan dan begitu cepat ya. Mungkin bisa langsung saja terkait dengan banyak wisata yang ada di Pulau Madura ini khususnya. Akan tapi yang satu ini yang akan kita bahas ini sepertinya gimana ya? Cuman belakangan ini menjadi sesuatu yang sangat viral dikarenakan banyak artian bisa apalah, bisa dapat jodoh dan pokoknya banyak. Tapi sebelumnya kami sapa dulu. Mungkin bisa diperjelas dulu. Ini terkait dengan religi wisata Pujuk Pongkeng. Ini letaknya di mana, Bang Hadi? Baik, saya ceritakan ya. Hmm? Pujuk Pongkeng atau Asta Pongkeng itu terletak di Kecamatan Buluto, tepatnya di Desa Pakandangan Sangra. Kalau jarak tempuh dari kota Sumeneb ke Kecamatan Buluto itu sekitar 20 kilometer. Pujuk Pongkeng atau Asta Pongkeng sendiri itu diapit oleh 3 desa. Pertama Desa Ing Raja, kedua Desa Ing Dakeh, dan terakhir Desa Pakandangan Sangra yang merupakan lokasi dari Pujuk Pongkeng tersebut. Ya, jadi kalau ada teman-teman mungkin yang ingin ke sana sebenarnya gampang ya, tinggal kita turun mungkin di Pertolongan Bluto sana arah ke Ke mana? barat, ke Ke barat barat. atau ke kanan kalau ada di kota ke kanan. Kalau dari kota ke kanan, tapi kalau daerah yang dari Surabaya mungkin ke kiri ya. Berarti baik, terima kasih. Ini mungkin langsung saja sudah banyak yang pingin tahu tentang sejarah. Tapi eh apa ya? Kenapa kok disebut Pujuk Pongkeng kok tidak apa ya? Mungkin ada yang lainnya mungkin bisa dijelaskan Bapak Adi. Baik, Pujuk Pongkeng tersebut merupakan istilah penamaan dari masyarakat karena bertepatan dengan salah satu nama dusun, yaitu Dusun Pongkeng. Hmm. Pongkeng tersebut berada di Desa Ingkoja Raja. Tetapi untuk lokasi Asta atau Pujuk Pongkeng ini berada di Desa Pakandengan Sangra. Pujuk Pongkeng tersebut ini merupakan salah satu
asta atau peristirahatan dari beberapa ulama penyebar Islam Mm-mm. yang menurut kepercayaan masyarakat itu lebih dulu atau lebih awal dari pemerintahan zaman raja-raja di Sumeneb. Diperkirakan masuk ke Indonesia sudah pada zaman era Wali Songo periode awal. Wah, lah betul ya. Ah, kalau seingat saya dulu ya, dulu masih kecil mungkin 45 tahun yang lalu lah. Tapi jalan tidak seperti yang sekarang ini, tidak seviral ini. Dulu saya sama ibu ya pernah ke sana dan di sana itu eh, ada dihuni oleh seorang perempuan sepuh tua sendirian dan hanya berteman dengan seekor kucing yang jumlahnya lebih dari 13. Saya tahu waktu itu saya ingat saya mau nangis mau minta itu dan baju kucing itu dikasih baju dan dari cerita ibu itu kenapa itu karena dia berteman dengan itu dengan kucing dan kucing itu bisa disuruh-suruh. Apa betul seperti itu Bang Bapak Adi? Betul sekali, Bapak. Perempuan tersebut bernama Ratin Sumba. Ya Ratin Sumba betul. Iya. tersebut katanya merupakan salah satu keturunan bangsawan di Sumeneb, makanya disebut Ratin Sumba. Hmm. Beliau seorang perempuan spiritual atau tirakat di tempat ini. Dan peliharanya itu kucing. Itu betul-betul sekali itu. Dulu masih jalan setapak dan apabila kita udah nyampe ke sana sebenarnya tidak mau turun lagi, maunya netap di sana. Betul. Sejuk, dingin, betul seperti itu. Akan tetapi saat sekarang sepertinya ramai sekali dan banyak dibicarakan oleh kalangan pencinta wisata bahwasanya yuk kita ke Pucuk Pungkeng ya, karena di sana tidak seperti yang dulu-dulu akan sekarang pokoknya indah dan bagus lah. Tapi kalau boleh tahu, nama aslinya siapa? Selain nama Pujuk Pongkeng ini, atau memang ada nama-nama yang sudah tertulis atau tertera? Betul. Saya jelaskan ya. Iya. Pucuk Pongkeng tersebut merupakan penyebutan nama dari sebuah wilayah atau lokasi. Sedangkan para ulama penyebar agama Islam yang diyakini sebagai wali Allah di sini yang paling barat itu bernama Syekh Arif bin Muhammad Maulana Maghribi, Mhm. yang kuburan sebelah timur itu 3 orang. Pertama bernama Syekh Langsi, kemudian yang kedua Siti Ambarwati, yang ketiga Syekh Bakir, dan yang terakhir Agung Syarifah. Untuk asal usulnya, masyarakat mempercayai bahwa penghuni atau para wali Allah tersebut di sini, khususnya si Arif Muhammad bin Maulana Morobi, itu berasal di daerah Maghrib atau dari daerah Afrika Utara gitu. Iya, wah, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang wisata religinya, dan orang-orang itu sepertinya di sini juga mau ke sana, cuman takutnya ramai. Kalau berbicara tentang ramai, eh, ramainya hari apa atau jam berapa, Bapak Adi? Ya, Asta Pujuk Pongkeng ini tiap hari, tiap malam itu ramai. Tetapi yang paling ramai itu biasanya hari Jumat dan hari Ahad. Kemudian pas hari-hari raya. Misalnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian acara Maulid Nabi, dan ke hari-hari besar keagamaan. Tetapi untuk tiap harinya pasti ada berziarah. Kemudian juga ada beberapa musafir dari luar Madura yang berada di sini. Bahkan misalnya dari Jawa Barat, Banten, Banyuwangi, dan beberapa wilayah di Indonesia sudah sampai di sini. Dan Alhamdulillah mereka merasa enak, merasa betah ketika berziarah di Asta Pongkeng ini. Seperti itu. Jadi bukan hanya siang, walaupun malam juga banyak pengunjung ya, Bapak Adi, ya? Betul. Eh, Siang malam. siang malam. Tapi
Kalau dilihat dari sana, sepertinya apa ya, dari segi bangunan, dari kenyamanan pengunjung, saat sekarang udah layak lah untuk kita kunjungi ke sana. Tapi kalau boleh tahu, mungkin ada yang menggagas di sana atau memang karena dari hati nurani dari seseorang yang biar pengunjung ya enak berziarah, tidak terganggu dengan sesuatu, atau memang ada komunitas yang memang untuk melestarikan pujuk pongkeng yang ada di Pakandengan sana, Wadi. Betul. Untuk fasilitas yang ada di sini sudah sangat memadai. Hmm. Digagas oleh teman-teman dan lingkungan masyarakat, juga ada komunitas di sini yang merawat dan menjaga Stapuduk Pongkeng gitu. Sehingga akses dari luar daerah untuk masuk ke sini sudah sangat layak dan bagus. Bahkan beberapa peziarah dari luar Pulau Madura seperti dari daerah Tapal Kuda, Hmm. mereka berbondong-bondong menggunakan minibus. Artinya kendaraan besar pun sudah masuk ke sini. Sedangkan fasilitas yang ada di wilayah Pujuk Bongke ini, area parkir yang sangat luas, kemudian MCK itu ada, musola ada, dan tempat peristirahatan sudah ada, serta yang paling minat untuk ditempati itu untuk sekedar cangkruan bagi masyarakat adalah warung kopi. Itu sudah Seperti ada itu. di sini. Ah, ah. Jadi Ya, intinya kalau memang nanti ada dari pengunjung dari luar kota atau bas yang baru kali ini mendengar bahwasannya ada wisata religi, wisata Pucuk Pongkeng yang enak untuk kita kunjungi. Jadi kalau kemalaman atau bagaimana mungkin juga bisa bermalam di sana. Bisa juga ada penginapan ya Bapak Adi ya. ada penginapan disediakan oleh teman-teman komunitas di sini. Jadi intinya jangan khawatir lah ya. Oke. Jangan khawatir, keamanan dan kenyamanan ada yang menanggung. Yang penting usaha untuk berbuat aman terhadap dirinya sendiri itu dijaga dulu. Seperti itu. Baik. Nah, ini kalau kita berbicara tentang ziarah, berziarah. Kalau berziarah mungkin ya sudah seperti itulah kita mendoakan bagaimana. Cuman selain berziarah mungkin ada pemandangan lain yang bisa untuk kita pandangi yang mungkin lebih apa ya, lebih lagi menenangkan pikiran kita atau lebih lagi bahwasanya kita melihat kekuasaan. Wah, begitu luarnya, begitu luar biasanya. Mungkin ada selain berziarah Pak Wadi. Kebetulan hari ini dan saat ini saya sedang berada di lokasi Pujuk Bongkeng. Hmm. Eh, untuk tempat menenangkan diri lah istilahnya, selain kita berdoa dan bertawasul terhadap ahli kubur yang ada di sini, fasilitas atau panorama yang membuat hati kita duduk di sini adalah Pujuk Pongkeng sendiri berada di tempat ketinggian paling tinggi yang ada di Kecamatan Buluto, di daratan paling tinggi Kecamatan Buluto, sehingga kita kalau melihat ke selatan, tanpa lautan berada di sana, terpantau juga Pulau Gili Raja, Gili Genteng, dan Python itu juga terlihat kalau malam hari. Kemudian kalau ke utara kita bisa melihat Kota Sumeneb, Pulau Talangu, dan semacamnya. Kalau ke barat kita melihat beberapa pepohonan dan ke timur juga mendapat beberapa pepohonan yang masih hijau dan terawat. Dan saat ini untuk wilayah Pujuk Pongkeng masih dalam keadaan hijau asri. Artinya belum ada investor ataupun pemerintah dalam hal ini untuk mengupayakan pelestarian Pujuk Pongkeng yang terawat secara sistemik gitu. Belum Seperti ada. itu. Iya, tapi kalau seperti itu terus saat sekarang siapa yang mengelolanya Pak Wadi? Yang mengelola sekarang itu adalah teman-teman komunitas dan sebagian masyarakat yang merasa peduli dan empati terhadap keberadaan Pujuk Pongkeng ini, Mas. Itu ya. Kalau boleh tahu ada berapa anggota Pak Wadi? Untuk Enggak. komunitas, untuk komunitas itu teman-teman komunitas ada sekitar 23 orang. 23 orang ya. Termasuk Bapak Hadi juga ya.
Salah satunya ya. Salah satunya. Wah, ini ada teman yang juga katanya termasuk juga saya, dan memang betul apa yang disampaikan bahwa di bahwasanya apabila kita untuk menenangkan diri, memang semuanya Tuhan, tapi sepertinya kita lebih apa ya? Lebih tenang lah jika punya sesuatu atau punya permasalahan. Jadi berpikirnya sepertinya kita cepat menemukan jalan. Seperti itu, betul seperti itu Bapak Adi ya. Betul, karena dalam pemahaman saya itu Hmm. ada tempat-tempat yang memang membuat hati tenang. Pertama itu masjid, kemudian tempat beribadah Mekah Madinah, kemudian dua, laut dan gunung. Dan Itu yang membuat tenang gitu terhadap ketika orang punya masalah ataupun ingin meneresapi tentang kebesaran Tuhan yang Maha Esa. jadi untuk memandang lukisan Tuhan yang luar biasa, jadi memang ada tempat khusus di sana ya. Betul, betul. Betul. Wah, tapi lah ini yang banyak ditanyakan, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Bapak Adi. Apakah memang betul apabila orang yang datang ke sana itu dipermudahkan? Ini masalahnya yang nanya banyak jomblo-jomblo ini. Dipermudahkan jodoh. Apa betul seperti itu Bapak Adi? Mitos itu Mas, Itu mitosnya tergantung dari masing-masing. dari masing-masing. Tapi sepertinya orang yang selalu mengabari itu memang orang yang apa yang mohon maaf lah, jarang untuk memberikan sesuatu yang artinya dia selalu serius lah dalam berbicara. Bahwasanya ke sana ya bukan bukan pujuknya yang memberikan, tapi dengan ke sana bisa menenangkan diri, dan sepertinya ada saja jalan untuk menuju kesuksesan. Ya kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin banyak pertimbangan, tapi setelah dari sana bisa merenungkan dan sepertinya kita menerima apa adanya seperti itu. Mungkin itu yang dikatakan apa ya, bukan mempermudah jodoh, tapi menerima jodoh yang Tuhan berikan. Mungkin pasnya seperti itu loh Bapak Ati. Kalau seperti itu saya sepakat. Sepakat ya. Berarti memang betul. Karena memang di sini sudah ada. Alhamdulillah sampai sekarang beliaunya damai, bukan pujuknya akan tetapi untuk menenangkan diri. Ada orang yang mendekat, terus di sana sepertinya apa ya, lebih ngeh lagi lah. Oh mungkin ini Tuhan yang telah diberikan, daripada pokoknya apa ya, rasa untuk menerima itu lebih pas lagi lah di sana. Intinya siapa dia yang datang, mungkin ini dia Tuhan yang sudah berikan untuk saya. Jadi eh, saya harus menerima seperti itu. Dan alhamdulillah udah lebih dari 4 orang yang teman saya sendiri. Dan kalau gitu mungkin betul. Jadi intinya boleh dong siapa-siapa saja mungkin yang mau, pingin mau ke sana, mumpung ada Pak Hadi, dan mungkin nanti bisa mengarahkan di sinilah untuk kita bersemedi, lebih mendekatkan diri lagi. Seperti itu mungkin ya, siap Pak Hadi ya. Siap, insya Allah Siap siap. ya. Tapi ngomong-ngomong Kami, kata ya kami kenapa? juga kami juga mengundang dan menerima dengan sangat senang hati ketika Mm-mm. ada masyarakat Indonesia atau pendengar RRI dimanapun berada untuk berkunjung dan berziarah ke wisata religi Pujuk Pongkeng yang ada di Kecamatan Buluto ini. Iya, tentunya tidak sulit lah untuk mengetahui lokasi tempatnya. Mungkin langsung aja ke Kecamatan Bluto, akses jalannya enak, mobil parkir enak, ada tempat penginapan, musola, masjid, pokoknya lengkap semuanya. Baik, terima kasih. Mungkin lain kali kita bisa sambung kembali Pak Hadi terkait dengan religi wisata Pujuk Bongkeng. Mungkin selain Pujuk Bongkeng ada lagi yang mungkin untuk patut dikunjungi oleh masyarakat Bapak Hadi. Kalau untuk wilayah Kecamatan Buluto sendiri sebenarnya banyak. Di Kuluk Mancung ada wisata religi bernama Si Akbar. Kemudian di Kaupedi ada Si Arif. Wah, kalau bicara wisata religi di Buluto itu insya Allah banyak juga. Dan untuk menyebutkan satu persatu itu saya kurang paham. Tetapi kami dari komunitas siap mengantarkan ketika ada masyarakat yang Mhm. mau berkunjung ke wisata religi di Kecamatan Buluto. Siap.
Baik, dan untuk sementara memang untuk yang lainnya masih belum siap dari segi kenyamanan parkir atau dan lainnya. Seperti itu mungkin Bapak Hadi ya. Semoga saja nanti seperti di Pujuk Pongkeng lah, semuanya terjamin nyaman, aman, dan nyaman. Oke, baik. Terima kasih Bapak Hadi. Salam buat pengelola kesemuanya. Semoga saja lancar dan semoga saja perjumpaan kita sore hari ini bermanfaat dan mohon maaf karena ada sedikit gangguan tadi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mozaik Indonesia.